Shalom dan selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita di pagi hari ini. Sebelum saya bacakan satu bagian firman Tuhan untuk hari ini, seyogianya hari ini Bapak Penatua El Siregar, namun karena berhalangan hadir kami menggantikannya. Firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Pengkhotbah ini adalah bagian yang menarik dalam kitab karena ini seringkali disimpulkan dalam dua bagian besar, yaitu tentang waktu dan tentang kesia-siaan. Namun secara umum kitab ini sebenarnya menekankan refleksi dari hati seorang raja yang sudah tua, yaitu Salomo, tentang realitas kehidupan. Dan semakin seseorang itu tua, semakin pengalaman akan perjalanan hidupnya itu menjadi sebuah perjalanan. Dalam teks renungan kita hari ini ada dua bagian yang penting, yaitu tentang masa dan waktu. Allah itu adalah penguasa dalam ritme kehidupan. Dalam segala masa dan dalam segala zaman, Allah adalah penguasa dalam kehidupan. Artinya bahwa dalam segala musim kehidupan, dalam segala perjalanan sejarah, Allah bukan saja sebagai yang menciptakan, tapi dia juga yang mengatur dan menjalankan ritme kehidupan setiap kita. Maka dalam hidup orang percaya, dalam perjalanan kita, tentu kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa memegang kendali penuh atas perjalanan hidupnya. Dalam segala masa dan dalam segala zaman atau waktu, kita harus memahami bahwa ternyata ada keterbatasan manusia. Kita tidak bisa mempercepat musim, dan kita tidak bisa mengubah waktu dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak bisa menahan matahari untuk terbit, dan tidak bisa menahan matahari untuk terbenam. Kita tidak bisa menahan hidup ini hanya untuk menangis, dan kita juga tidak bisa menahan hidup ini hanya untuk tertawa bergembira. Sehingga kita harus sampai kepada kesadaran bahwa ternyata saya adalah manusia yang terbatas, tapi Allah yang menciptakan saya adalah Allah yang mengatur ritme kehidupan ini, Allah yang tidak terbatas. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini juga mengingatkan kita kalau kita membaca bagian-bagian selanjutnya, bahwa dalam hidup ini ada realitas yang tidak bisa kita tinggalkan, atau realitas yang wajib kita jalani dalam hidup ini, lahir dan mati, muda dan tua, menangis dan tertawa, meratap dan menari. Semuanya itu adalah bagian dari realitas kehidupan yang harus kita lewati. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Tidak ada yang selalu menangis dalam hidup ini.
Tidak ada yang selalu sehat dalam hidup ini. Semua kita jalani secara berpasang-pasangan dan bergantian, yang menandakan bahwa Allah hadir bukan saja pada saat menabur, tapi juga pada saat menuai. Allah hadir dalam segala sukacita, pun dalam duka cita pun Dia tetap Allah yang hadir. Oleh karenanya, firman ini juga mengajak kita kepada satu keyakinan bahwa jika Allah adalah pengatur kehidupan kita dalam segala masa dan dalam segala zaman, Allah adalah pengatur kehidupan, maka kita sampai kepada satu kesadaran, penderitaan ini pun ada batasnya. Kesulitan dalam perjalanan hidup kita ini tidak permanen, dan musim dalam setiap perjalanan hidup ini akan selalu berganti. Keyakinan ini, kesadaran ini membawa kita kepada satu pengharapan yang kokoh di dalam Kristus, bahwa ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Gada dan tongkatnya, itulah yang menolong dan menghibur kita dalam segala perjalanan. Oleh karenanya, firman ini membawa kita kepada dua renungan yang mendalam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau hari ini engkau sedang berada dalam masa sulit, kalau hari ini engkau sedang berada pada masa meratap, kalau hari ini engkau sedang berada dalam masa yang sukar, ingatlah bahwa itu pun akan berlalu. Dia yang menciptakan siang dan malam, Dia jugalah yang akan menyelesaikan segala masa sulit dalam perjalanan kehidupan. Bersamaan dengan itu, firman ini juga menuntun kita. Jika saat ini engkau pun sedang berhasil, jika saat ini engkau sedang bersuka cita, jika saat ini engkau sedang merasakan kesehatan yang penuh, jika saat ini engkau sedang berada pada musim panen, itu pun sementara. Karena hidup ini bukanlah persoalan apa yang sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, tapi siapa yang menuntun kita dalam segala musim dan dalam segala waktu. Maka dalam segala masa dan dalam segala waktu, tetaplah kita berjalan bersama dengan Allah. Karena Dialah pemilik sang waktu, kita tidak dapat menggenggam waktu ini sedetik pun. Yang terakhir, Bapak Ibu, waktu itu sangat berharga. 1 tahun itu sangatlah berharga. Kita boleh membuktikan 1 tahun itu sangat berharga ketika kita melihat ada seorang anak tinggal kelas, bagaimana dia harus mengulang selama 1 tahun. 1 bulan itu sangat berharga. Kita boleh melihat ini pada seorang ibu yang sedang mengandung, betapa 1 bulan itu sangat berharga. Jika seorang janin lahir belum bulannya, maka dampaknya sangat terasa terhadap kesehatan si bayi tersebut. 1 minggu itu sangat berharga, karena dalam 1 minggu itu kita bisa melihat
terhadap seorang yang sakit, betapa hari-hari itu sangatlah panjang dan hari-hari itu sangat melelahkan. Satu hari itu juga sangat berharga. Silakan ditanya kepada orang yang bekerja, kalau mereka tidak bekerja selama satu hari, mereka harus potong gaji, betapa berharganya waktu yang terbuang. 1 menit pun sangat berharga. Dan kita boleh tanya betapa berharganya 1 menit itu kepada orang yang terlambat naik pesawat. 1 detik pun sangat berharga. Bapak Ibu boleh bertanya kepada orang yang lepas dari kecelakaan, betapa berharganya 1 detik. Oleh karenanya, hidup ini bukanlah persoalan menguasai waktu, tapi hidup ini adalah persoalan bersama dengan siapakah kita berjalan melewati waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, diberkati Tuhan.